Kayak talim. Pembelajaran diferensiasi tentunya bukan hal yang baru dalam dunia pendidikan. Adapun fokus perhatian dalam pembelajaran diferensiasi adalah kepedulian pada siswa dalam memperhatikan kekuatan dan kebutuhan siswa. Pembelajaran diferensiasi sebagai profil pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar yang mengharuskan pendidik mencurahkan perhatian dan memberikan tindakan untuk memenuhi kebutuhan khusus siswa, sehingga memungkinkan guru melihat pembelajaran dari berbagai perspektif. Guru memberikan kebebasan siswa untuk memilih sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajarnya masing-masing, sesuai dengan keinginan siswa tentunya. Artinya, guru harus paham masing-masing individu siswa. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus merubah cara mengajar kita di dalam kelas, yaitu dengan cara mereka belajar dengan keinginannya sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator. Tadi sudah disinggung mengenai gaya belajar. Apa sih yang dimaksud dengan gaya belajar? Gaya belajar adalah kemampuan seseorang dalam memahami informasi atau suatu pemahaman yang memiliki tingkat dan cara yang berbeda-beda dalam penyampaiannya. Gaya belajar terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu gaya belajar visual, yang kedua yaitu gaya belajar auditor, yang ketiga gaya belajar kinestetik, yang keempat gaya belajar global, dan yang kelima yaitu gaya belajar analitik. Yang dimaksud dengan gaya belajar visual yaitu siswa tersebut lebih suka melihat sesuatu yang dilihatnya, misalnya suka melihat tontonan video, suka melihat gambar, suka melihat warna-warna yang beraneka rupa, dan siswa tersebut itu cenderung memiliki daya ingat yang kuat dan bagus, memorinya. Karena apa yang dia lihat itu tertanam di dalam daya ingatnya, itu akan ingat terus. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan gaya belajar auditor, yaitu siswa tersebut memiliki pendengaran yang baik. Contohnya, ia lebih suka berdiskusi, ia lebih suka mendengarkan cerita, ia lebih suka membaca, dan siswa tersebut memiliki daya ingat yang kuat atau bagus. Adapun yang dimaksud dengan gaya belajar auditor, yaitu siswa tersebut memiliki pendengaran yang baik. Contohnya, ia lebih suka berdiskusi, ia lebih suka mendengarkan cerita, ia lebih suka membaca, dan siswa tersebut memiliki daya ingat yang kuat atau bagus. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar yang melibatkan banyak gaya atau gerak, misalnya lebih suka olahraga, lebih suka menari, atau juga lebih suka memainkan musik. Ciri-cirinya aktif dan suka belajar melalui permainan, yaitu gaya belajar global, yaitu dia memahami secara menyeluruh hubungan satu objek dengan objek yang lainnya. Ciri-cirinya yaitu dia melakukan banyak tugas dan mampu bekerjasama dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Mulai dengan membaca surat Fatihah. A'udzu billahi
Iya, baik. Yang lainnya coba. yang sangat melanggar norma etika dan sosial. Ya, bagus. Yang lainnya ada tambahan? Ya, gimana? Ya, yang lain? Ya, gimana? Nah, pernikahan saudara komentarnya gimana? Jadi gini, bahwa pernikahan saudara sangat diharapkan oleh agama maupun hukum negara. Baik, ini Ibu akan memberikan sedikit motivasi buat kalian. Bahwasanya dalam pernikahan Islam itu dilarang untuk menikah dengan orang yang masih ada hubungan saudara, atau saudara seksual atau saudara hubungan saudara ya. Karena apa? Karena pernikahan tersebut tidak akan sah dan akan mendapatkan masalah di kemudian hari, baik masalah hukum, masalah sosial, dan masalah lainnya. Karena itu sebelum kalian mempersiapkan pernikahan, kalian harus berhati-hati dengan pasangan kita apakah masih ada hubungan saudara atau tidak, begitu ya. Kalian paham? Paham ya. Baik, setelah kalian melakukan video tersebut, maka diharapkan satu siswa dapat menjelaskan pengertian mahram dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dalil tentang mahram. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pembagian mahram dengan benar. Yang keempat, siswa mampu memahami mahram yang kaitannya dengan pernikahan perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Ya, kalian paham? Ya, anak-anak, untuk kali ini Ibu akan kepada kalian menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok 4 atau 5 siswa. Kemudian kalian boleh memilih tema yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kemudian kalian boleh menentukan nama kelompoknya masing-masing dengan ketua kelompoknya. Kemudian jika sudah dikerjakan, silakan kalian maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian. Nanti Ibu akan menilai langsung ya. Kalian bisa dipahami? Paham? Paham. Baik. Silakan kalian kerjakan.
Pengertiannya, satu, istilah mahram berasal dari kata makna haram. Namanya adalah haram. Artinya adalah sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan bahwa al-mahram itu adalah zulhumah, yaitu wanita yang haram dinikahi, para wanita yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, penyusuan ataupun kebesanan. Kemudian yang ketiga, dalil mahram terdapat pada surat An-Nisa ayat 23. Al-Qur'anul Karim telah menyebutkan sebagian dari wanita yang haram dinikahi antara lain diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuanmu, saudaramu ini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan serta susuan ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istrimu yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dalam istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharapkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalian paham? Paham. Ya. Pembagian mahram. Berikut pembagian mahram yang bersifat pribadi. Para ulama membaginya menjadi 3 kelompok. Yang A, mahram karena nasab. Mahram karena nasab ini merupakan salah satu mahram yang bersifat abadi. Maksudnya adalah pernikahan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya, meski apapun yang terjadi di antara keduanya. Kemudian yang B, mahram karena pernikahan. Penyebab kemahraman abadi kedua adalah musahaharah atau akibat adanya pernikahan sehingga terjadi hubungan mertua, menantu atau orang tua tiri yang diharamkan untuk dinikahi. Untuk kegiatan minggu depan, Ibu sudah membagikan tugas kalian di Google Classroom. Nanti sampai di rumah kalian boleh membuka tugasnya. Untuk sumber belajar, kalian boleh mencari tahu sumber belajarnya yaitu di buku LKS, buku cetak, di internet, dan di sumber belajar lainnya. Kalian paham? Paham. Nah, mudah-mudahan untuk pembelajaran kali ini dapat kita ambil manfaatnya, dan untuk pertemuan minggu ke depan lebih baik tentunya dari pertemuan kali ini. Oleh karena itu, kita bersama-sama dapat mengambil hikmah dari materi kita pada hari ini. Terima kasih. Itu kegiatan minggu depan. Saya sudah membagikan tugas kepada kalian di dalam Google Classroom. Silakan kalian buka tugasnya di rumah. Untuk sumber belajarnya kalian dapat mencarinya di internet, di buku LKS atau buku cetak dan sumber belajar lainnya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dapat mengambil banyak manfaat dan hikmahnya. Dan semoga pertemuan kita ke depannya yaitu akan lebih baik lagi. Kiranya sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan membaca bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.